Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru yang hebat? Salam sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif di Sekolah UPTD SDN Kademangan 02 Kota Tangerang Selatan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya Zumaroh, saya peserta CGP Angkatan 10. Dan selama ini saya didampingi oleh fasilitator yaitu Ibu Rosa dan pendamping individu yaitu Ibu Nurina Rahmalia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu sangat penting karena merupakan upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan juga fisik anak sesuai dengan kodratnya. Pada kesempatan ini juga saya akan mendiseminasikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terkait teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Keyakinan kelas. Pada pembelajaran disiplin dan nilai-nilai kebajikan, kita telah mempelajari tentang nilai-nilai kebajikan yang dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi misi atau tujuan dari sebuah institusi atau sekolah itu sendiri. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 pokok kebutuhan dasar manusia. Pertama yaitu survival atau bertahan hidup. Yang kedua yaitu love belonging, kasih sayang dan kebersamaan. Ketiga yaitu power, kekuasaan. Keempat, freedom, kebebasan. Kelima, fun and enjoyment atau kesenangan dan kenikmatan. Segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan, ketiga menanyakan keyakinan. Untuk yang selanjutnya saya akan melakukan diseminasi bersama rekan-rekan saya. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu kepada yang terhormat Kepala UPTD SDN Kademangan 02, Ibu Atia SPD MPD, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Kademangan 02 yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu pada kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelum memulai acara, izinkan saya menyampaikan susunan acara dalam kegiatan hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga presentasi serta penerapan budaya positif sekolah, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk acaranya sambutan dari Kepala UPTD SDN Kademangan 02, Ibu Atia SPD MPD, untuk waktu dan tempat penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya bisa menghadiri acara diseminasi budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan dengan acara ini kita mengharapkan, kita semua berharap bisa mengambil segi positifnya dan hal-hal baiknya untuk bisa kita amalkan, untuk bisa kita terapkan di anak didik kita, terutama khususnya di SDN Kademangan. Yang kedua, Ibu Bapak, mudah-mudahan Ibu Bapak dengan acara ini, Ibu Bapak bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil ilmunya, agar supaya Ibu Bapak tentunya yang saya harapkan
bisa mengamalkan ilmunya untuk anak didik kita di SDN Kademangan. Yang selanjutnya Ibu Bapak, mudah-mudahan Ibu Bapak juga bisa melaksanakan dan bisa mengikuti jejak-jejak yang sudah dilewati, yang sudah dialami oleh kegiatan ini. Jadi semoga Ibu Bapak bisa menirunya dan bisa mengikutinya. Untuk itu Ibu Bapak, saya harapkan Ibu Bapak semuanya selalu sehat agar bisa bersemangat mengikuti kegiatan ini dan kegiatan selanjutnya. Dan untuk acara selanjutnya, presentasi mengenai diseminasi budaya positif akan disampaikan oleh Ibu Suwasti. Waktu dalam 4 persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matillah la haula wala quwwata illa billah. Terhormat Kepala UPTD SDN Kademangan 2 Ibu Atia MBG. Yang kami hormati pula Bapak Ibu guru SDN Kademangan 2 yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya mohon izin untuk melaksanakan diseminasi budaya positif di UPTD SDN Kademangan 02 Kecamatan Jatuh, Kota Tangerang. Itu sangat penting karena merupakan upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran juga fisik anak sesuai dengan laki-laki. Dalam proses pembelajaran itu dibutuhkan sebuah banyak energi, termasuk menciptakan budaya positif, budi pekerti, karakter anak itu sendiri. Sebuah organisasi khususnya lembaga sekolah ini untuk menciptakan lingkungan yang positif, ya, itu perlu adanya kerjasama saling mendukung antara pemangku kebijakan, antara rekan guru, dan semua ekosistem yang ada di sekolah, termasuk wali murid, dan juga intinya ini untuk memajukan karakter peserta didik itu sendiri. Saling mendukung, saling menghayati, menerapkan nilai-nilai kebajikan itu. Tujuannya apa sih? Tujuan penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Ya Bapak Ibu, tentu kita mengharapkan sekali mempunyai murid yang berkarakter positif, mempunyai perilaku yang disiplin, santun, jujur, dan bertanggung jawab. Juga merupakan pembelajar sepanjang hayat. Kita tahu belajar itu bukan hanya di jenjang sekolah saja. Di rumah kita belajar, di lingkungan manapun selama kita masih hidup, kita itu butuh belajar. Yaitu makanya yang kita sebut yaitu pembelajar sepanjang hayat. Peserta didik itu mempunyai motivasi tersendiri. Artinya itu motivasi atau dorongan. Misalkan ketika hari Senin anak-anak tidak memakai atribut sekolah, akhirnya dia dipisahkan dari teman-temannya. Terus Seninnya ke depan dalam proses mendiskriminasikan anak tadi, menyisihkan anak dari teman-temannya, anak itu berpikir, saya kok ditempatkan oleh Bapak Ibu guru di tempat yang berbeda. Terus kalau dia mempunyai motivasi internal, berarti saya minggu depan tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Itu namanya motivasi intrinsik. Motivasi itu tumbuh dari dirinya sendiri. Sedangkan terus ada lagi hukuman. Hukuman itu termasuk motivasi eksternal. Hari ini anak tidak
misalkan terlambat gitu, besok diulangi lagi, akhirnya hari ini kan dapat hukuman dari bapak ibu guru. Kemudian bapak ibu guru, nanti kalau kamu terlambat lagi kamu tidak boleh masuk kelas. Berarti kalau saya tidak masuk terlambat lagi hari ini berarti saya dihukum. Ketika dihukum berarti itu ada dorongan eksternal. Terus yang kedua yaitu penghargaan. Ini sering ya dilakukan oleh bapak ibu guru apalagi di kelas kecil. Sebenarnya untuk penghargaan ini tidak hanya di untuk kelas rendah dan kelas kecil, semuanya itu untuk penghargaan. Penghargaan itu tidak hanya semata-mata penghargaan yang berupa hadiah, tapi ucapan yang membuat dia bangga, ya itu juga bisa sebagai penghargaan. Jadi misalkan anak sudah selesai mengerjakan duluan, saya udah mengerjakan duluan ibu, gitu. Saya dapat apa nih hari ini? Gitu. Besoknya lagi dia termotivasi lagi. Motivasinya itu namanya motivasi eksternal, berarti dia mengerjakan sesuatu karena akan mendapatkan penghargaan atau hadiah. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi ini itu memulihkan keadaan untuk yang berbuat lebih baik lagi. Misalkan ada anak melakukan kesalahan dan melakukan kesalahan terus dipanggil ibu gurunya, gitu kan, diberikan arahan, terus dia sadar gitu, oh iya saya itu harus melakukan ini. Sebenarnya apa sih yang harus kamu lakukan? Berarti berdasarkan kesalahan itu dia bisa mengambil pelajaran dari kesalahan tersebut dan bisa memperbaiki dirinya sendiri. Itu yang namanya restitusi. Ibu bapak tentu tahu ya, kalau kita melakukan sesuatu itu harus mempunyai dasar dan landasan. Nah, tujuan dari pendidik itu sendiri yaitu kan diantaranya pembentukan karakter, membentuk manusia yang berbudi luhur, mempunyai intelektual yang tinggi, gitu kan, mandiri, tanggung jawab. Itu kan diantaranya sebuah proses dari pendidikan itu sendiri. Nah, keyakinan kelas ini sebelum kita dari pihak sekolah dulu kita itu membuat kesepakatan dulu, maksudnya kesepakatan itu bersifat umum, gitu loh. Kita harus sepakati. Apa sih perbedaan kesepakatan dengan peraturan? Keyakinan kelas ini yang disepakati bersama-sama. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Kalau kita membuat aturan, bisa nggak aturan ini diterapkan di lingkungan kita? Kalau kita membuat aturan yang tidak bisa dicapai oleh peserta didik kita, tentunya itu akan hanya menjadi sebuah angan-angan saja. Terus kalau membuat keyakinan kelas, semua warga kelas hendaknya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan ini keyakinan kelas ini itu biasa kita lakukan apalagi di momen PPDB ini. Bu, nanti kami mohon ya semua guru untuk berpartisipasi dalam membuat keyakinan sekolah dulu ya, keyakinan sekolah dulu. Setelah keyakinan sekolah dulu, nanti masing-masing guru wali kelas membuat keyakinan kelas yang mana itu disepakati oleh siswa dan juga orang tua murid. Jadi tidak ketika anak melakukan pelanggaran itu kita tinggal mengingatkan, ini loh kesepakatan kita bersama. Bukan aturan, walaupun aturan. Kalau aturan kan sifatnya itu lebih kita yang membuat gitu. Kamu harus melakukan. Kalau keyakinan kelas itu kita dalam proses pembuatannya itu kita ada kesepakatan bersama, ada kolaborasi dengan pihak. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Pertama yaitu survival, love belonging, power, freedom, fun, dan enjoyment. Anak mempunyai setiap manusia ini ya ingin bertahan, ingin dihargai, gitu kan, untuk bertahan hidup. Misalkan dari pagi anak tidak sarapan, gitu kan. Ketika di sekolah sudah mulai jenuh, menggoda temannya, dan akhirnya membuat pembelajaran tidak nyaman. Untuk sifat fisiologi
biologis untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri seperti butuh makan, butuh minum, sandang, pangan, papan. Jadi ketika anak itu semua sudah terpenuhi, itu juga akan mempunyai efek tersendiri bagi peserta didik tersebut. Pilihan manusia ya, diantaranya tadi ada survival, bertahan hidup, rasa kasih sayang, gitu kan. Terus ada kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ketika anak sudah terpenuhi kebutuhan dasar ini semuanya, maka murid itu akan mempunyai kemampuan yang berimbang. Artinya dia itu bisa belajar dengan maksimal, bisa melaksanakan suatu perubahan dengan maksimal karena kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi semua. Tapi di sini banyak kita melihat ya, murid kita kan kadang orang tua kurang perhatian, gitu kan, banyak sekali datang ke sekolah anak belum sarapan, gitu kan, terus tidak ada kasih sayang, ada yang sebagian ini, ada yang broken, gitu kan, akhirnya dia mencari kebebasan ya, tidak ada arahan dari lingkungannya sendiri. Dan kita seringlah menangani kasus seperti itu kalau di daerah ini. Untuk selanjutnya yaitu ada untuk menetapkan disiplin tadi, diantaranya yaitu ada namanya posisi kontrol. Ya, ini Bapak Ibu sering kita lakukan ya. Pertama yaitu ada penghukum ya. Coba apakah kita selama ini tuh melakukan posisi kontrol itu ada 5. Pertama itu kita penghukum, itu kan, terus membuat rasa bersalah itu, terus selanjutnya sebagai teman, terus sebagai pemantau, yang kelima yaitu sebagai manajer. Untuk kita itu selama mengajar anak di SDK Demangan 2 ini, kita itu banyak melakukan hal yang mana? Apakah ini masih layak kita pertahankan atau perlu kita perbaiki lagi? Diantaranya 5 posisi kontrol. Pertama yaitu ada hukuman, itu tentunya mempunyai dampak tersendiri ya bagi psikis anak. Yang kedua yaitu sebagai teman ya, membuat rasa bersalah ya tadi, benar, membuat rasa bersalah juga akan mempunyai dampak psikis tersendiri bagi siswa itu sendiri. Teman, kalau kita posisi kita melakukan kesalahannya sebagai teman, berarti anak itu pasti takutnya sama orang lain. Kalau sama kita pasti tidak ada takut. Terus yang ini posisi pemantau ya, itu juga mempunyai dampak tersendiri. Kira-kira yang Bapak Ibu sering lakukan yang mana nih? Gitu. Maksudnya kita introspeksi diri kita, saya juga mulai belajar dari sini, gitu kan. Oh ternyata yang perlu kita lakukan itu seperti ini. Namun sebelumnya dilanjutkan untuk tanya jawab, masih ada satu lagi yaitu berkaitan dengan restitusi dalam membuat disiplin positif dan menerapkan nilai-nilai kebijakan di sekolah. Tadi itu ada beberapa hal yang perlu kita tinjau ulang ya, sebagai bahan introspeksi diri kita, gitu. Sebaiknya kita itu harus bagaimana ya. Mungkin dari penjelasan tadi itu ada yang masih ganjal, sebaiknya kita itu ada di posisi mana atau apa, silakan kita diskusi bareng ya, untuk supaya kita itu biar jelas semuanya, gitu ya Bapak Ibu. Monggo silakan langsung saja. Mari kita lanjutkan dengan tanya jawab, sharing, dan juga penguatan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita diskusikan bareng-bareng. Mungkin setiap hari ya, hampir setiap hari kita menemui kasus-kasus seperti itu. Namun kasusnya juga lain-lain ya, antara kelas rendah dan kelas tinggi tentunya mempunyai kasus yang berbeda-beda. Dalam menyelesaikan masalah kita juga mempunyai cara dan teknik yang berbeda-beda. Monggo silakan. Karena saya sering
ya. Nah, kadang-kadang ketika emosi saya agak naik, itu agak pancing ya. Itu ada beberapa macam karakter yang dikasihkan ke anak. Pertama, yang memang yang awal itu guru emang salah ya. Nanya anak tanpa memberikan kesempatan untuk menjawab. Ya. Itu terlalu nafsu, gitu. Terlalu nafsu. Karena kadang-kadang saya itu merasakan. Tapi di situ terus berjalannya dengan waktu ada metode yang dilakukan. Nah, kadang-kadang saya begini Bu, karena di kelas 1 itu bermacam-macam karakter anak ya. Nah, saya punya Bu, ini saya bagiin aja ya. Saya punya murid yang seperti itu. Saya sudah tangani Bu dengan cara begini, dengan cara begini. Kadang-kadang saya kan bertanya juga pada guru-guru yang lain. Kebujuk nggak? Kadang-kadang saya tanyakan karena tetangganya, Bu, bagaimana sikap anak ini? Kan gitu ya. Karena saya ingin membawa anak itu supaya menjadi lebih baik. Bujuk bilang nanti ini di rumahnya. Saya bertanya sama Bujuk, apa Bujuk begini positif? Nah, saya tidak bisa menangani begitu dengan secepat itu berhasil ya. Minta bantuan sama Bujuk, minta tolong. Karena ini tetangganya Bujuk tahu karakter dia di rumah, tolong diinginkan. Terus saya tapi ada sedikit. Terus saya juga bertanya kepada orang tua temannya, bagaimana karakter ini? Emang Bu, anak dibiarkan begitu aja katanya, sampai biarin Bu, kata kalau begitu mah anak biar mandiri. Tapi ternyata mandirinya salah. Tidak ada teguran yang dari orang tua. Nah, berjalannya waktu terus. Kadang-kadang ada guru bilang saya titipkan, Pak titip anak ini tolong perhatikan. Karena harus ada komunikasi dengan yang lainnya. Cuman adalah perbaikan sedikit. Mungkin itu perlunya kerjasama dengan yang lain. Ibu ya, saling memperhatikan walaupun bukan murid kita Bu, walaupun bukan murid kita, tetap harus ada yang memperhatikan. Ya, karena tingkah laku anak itu tidak selamanya baik, tidak selamanya tidak baik. Ya, perlu ada perhatian. Kita lihat ini Mas. Terima kasih Bu Siti. Tapi itu kalau kita perlunya kolaborasi dengan teman yaitu karena ada keyakinan kelas ini ya. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita kan harus sekolah dulu kan. Makanya ketika ada guru yang menegur anak satu dengan yang lain, pasti kita itu harus terima karena kalau berbicara sekolah itu ada sekolah kita bersama, milik kita bersama, saling mengingatkan untuk bersama-sama. Mungkin ada pertanyaan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ya kalau saya pengalaman pribadi, kalau ke anak-anak itu lebih ke sikap sebagai teman ya. Mungkin karena hadapan saya pun belum bisa seperti yang poin 4 dan 5 itu ya. Jadi untuk saya kelas 1 itu ya anak-anak biasanya posisinya ya sebagai temannya. Saya aja sedikit ujung. Boleh tambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sedikit tambahan untuk siswa yang itu kita perlu kolaborasi juga dengan orang tua tentunya ya, karena pendidikan itu kan bukan hanya di sekolah saja ya. Jadi untuk memberikan informasi kemajuan siswa kepada orang tua secara kontinu itu kan sebaiknya memang kita lakukan ya. Nah, jadi
peran orang tua di rumah, lingkungan di rumah juga sangat mempengaruhi sikap anak di sekolah juga. Nah, mungkin kedepannya kita bisa memberikan sedikit tanggung jawab juga kepada siswa untuk menjadi seorang pemimpin di sekolah, sehingga anak itu bisa lebih bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan lingkungan sekitar. Dalam mendidik orang tua juga lingkungan sekolah juga harus saling mendukung, menghargai, saling menghormati. Ada yang mau curhat lagi berkaitan dengan penerapan budaya positif dan nilai-nilai kebajikan di sekolah? Silakan. Baik, selamat siang untuk Ibu Guru semua. Pertama-tama terima kasih waktu yang kepada kami untuk menyampaikan kesan dalam diseminasi hari ini yang disampaikan oleh Guru Bergerak Angkatan 10 oleh Ibu Sumarno SPD. Yang kami tangkap di sini adalah sehebat apapun kita melaksanakan dan membuat kesepakatan kelas, kemudian peraturan demi peraturan, maka ketika kita tidak memberikan teladan dan contoh dari apa yang sudah kita buat, maka sama saja artinya seperti gong yang gemericik. Artinya ada bahasa berkata tok kosong nyari bunyinya. Artinya bahwa ketika kita melaksanakan budaya positif, yang terutama dan yang utama adalah dimulai dari diri kita sebagai seorang guru, sehingga dengan pembiasaan itu maka terjadilah juga dengan anak-anak didik kita yang setiap hari melihat kita apa yang kita lakukan. Nah, dengan demikian maka ketika kita sudah membentuk sebuah keyakinan kelas, membuat peraturan-peraturan, maka dengan sendirinya juga nanti ya anak-anak juga mampu melakukannya. Karena kenapa? Karena kita sudah terbiasa melakukannya. Karena itu inti dari kebiasaan budaya positif adalah dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih. Luar biasa sebagai pemanfaat memang benar. Ketika kita mau mengajarkan anak itu berarti ketika kita mau menggerakkan anak ya berarti hati kita harus tergerak terlebih dahulu. Tanpa adanya hati kita tidak tergerak berarti sama artinya tong kosong nyari bunyinya. Artinya kita mempunyai keinginan itu sedangkan diri kita tidak melaksanakan sendiri. Ya maka pada momen dan kesempatan yang sangat berharga ini itu kan dari sini mungkin ya kita bisa introspeksi diri, kita harus berbuat apa demi anak-anak kita dalam menanamkan budaya-budaya positif, nilai-nilai disiplin sekolah dan nilai-nilai universal supaya bisa tertanam ya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya di sekolah tapi di lingkungan masyarakatnya. Mungkin saya mohon izin pada para sekolah sebelum nanti melaksanakan PPDB itu atau sebelum melaksanakan sosialisasi ke orang tua kita harus membuat keyakinan sekolah terlebih dahulu gitu kan yang nanti akan diteruskan ke sekolah masing-masing kelas gitu kan. Tapi kata umum memang untuk penanganan anak-anak itu kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Tapi kalau bisa setelah mendapat pengalaman tadi setidaknya hukuman yang tiap hari kita itu melakukan posisi kontrolnya dengan hukuman terhadap anak mungkin bisa diturunkan levelnya ada sedikit yang berbeda lah dengan yang kemarin karena kita sudah dapat pemahaman ini mudah-mudahan membawa perubahan dalam diri kita dalam mendidik putra-putri kita semoga menjadi pendidik generasi yang hebat gitu ya yang bebas dan yang merdeka sesuai dengan tuntutan profil pelajar Pancasila yaitu ada 5 ya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentunya itu yang perlu kita utamakan. Terus apalagi selanjutnya profil pelajar Pancasila
berlaku. Ada tambahan. Maaf ya kepada ibu yang mendampingi anak kelas. Saya bukan apa timah sharing ya, karena saya pun butuh kelas saya diperhatikan sama guru yang lain ibu. Maaf ya ini, semua orang bukan saya tidak. Ketika saya lewat, karena itu murid saya semua, itu seluruh murid saya ya. Saya melihat ketika berdoa, anak kurang perhatian dari gurunya. Bu Happy, itu anak berdoa, ada yang ngobrol, ada yang bercanda, ada yang diam saja. Ya maaf ya, kan ini sama murid saya kan jangan karena murid saya juga sama, perlu diperhatikan sama siapapun. Ya tolong kalau saya nggak ada. Nah, karena itu tanggung jawab kita, rasa disiplinnya di mana, berkewajiban, punya kewajibannya di mana. Anak tadi ketika berdoa, yang berdoa sedikit. Dari bapak ibu gurunya diingatkan, ya, saya ketika kemarin kelas 6 ulangan anak berdoa, ternyata Bismillah pun wal asri pun masih pada salah, ya, wal asri pun pada salah. Saya ingatkan, nah kamu udah 6 tahun di sekolah ini, saya udah mau hampir 6 tahun di sekolah ini, kok berdoanya belum benar? Itu sekedar mengingatkan ya Bu ya, kan kita sebagai umat Islam harus saling Bu ya. Nah biar terbiasa nanti anak seperti itu. Terima kasih. Bukan mengingatkan. Saya juga nggak ini doang. Ya tadi kan apa namanya, saya destinasi pada saat hari ini semoga membawa diri kita yang lebih baik lagi dalam menuntun putra putri kita beserta didik kita di SDN Kademangan 02, dan Bapak Ibu guru juga menerapkan budaya-budaya positif dan nilai-nilai disiplin universal di sekolah kita. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara telah terlaksana dengan baik. Semoga menambah wawasan bagi kita semua dan bisa menjadikan refleksi serta dapat diaplikasikan di sekolah dan bisa membawa perubahan yang positif ke depannya. Tak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mengalahkan pendidikan. Semangat untuk memajukan pendidikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata saya di modul 1.4. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.